Shalom. Selamat siang, perkenalkan nama saya Irene Enda Febriana dari kelas 8C. Kenalkan, nama saya Kristis Maningtyas dari kelas 8C. Di sini kami akan memimpin persekutuan doa pada hari ini. Sebelum kita memulai persekutuan doa pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah mendekati kami dari malam hari sampai siang hari ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu memohon kasih karunia-Mu supaya Engkau memberikan berkat-Mu dan penyertaan-Mu melalui persekutuan doa ini Tuhan, sehingga persekutuan doa ini dapat lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, berkati juga anak-anak-Mu yang akan memimpin PD pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu pujian seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu,
sebelum memulai firman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan kami berkah sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang hamba sampaikan ini dapat berguna bagi semuanya ya Tuhan. Tolong bimbing hamba ya Tuhan, agar firman-Mu dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom. Di sini kita mau memasuki firman yang berjudulkan taat kepada orang tua. Sekarang mari kita buka Kolose 3 ayat 20. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Di sini dituliskan bahwa hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal. Maka dari itu, salah satu kewajiban kita sebagai anak adalah mentaati semua yang diperintahkan oleh orang tua. Mungkin kalian berpikir, semua berarti bila orang tua menyuruh kita melakukan hal yang jahat, maka kita harus melakukannya. Tidak, karena kita sebagai orang yang telah memasuki masa remaja, seharusnya kita bisa memilah sendiri yang seharusnya kita lakukan apa dan yang tidak kita lakukan itu apa. Dan bila orang tua yang benar-benar sayang sama anaknya tidak akan menyuruhnya untuk berbuat salah atau tidak akan menyuruhnya menambah dosa. Karena apa? Karena orang tua itu sayang banget sama kita, jadi kita tidak mungkin dijerumuskan ke dosa. Mungkin kalian berpikir, ada tuh di berita yang orang tua nyuruh anaknya mencuri, tetapi orang tua yang sebenarnya dari 90% orang tua, hanya 1% orang tua yang melakukan hal itu. Dan seharusnya orang tua tidak menjerumuskan anaknya. Sekarang kita baca Keluaran 21 ayat 17. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Keluaran 21 ayat 17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan bahwa anak mengutuki ayahnya seorang anak tidak bisa mengutuk orang tuanya, hanya orang tuanya yang bisa mengutuknya. Kalau apabila itu terjadi, anak itu akan mendapatkan hukuman yang paling berat kan untuk orang tuanya, yaitu hukuman mati dan masuk neraka. Pasti kalian pernah dengarkan, wakil Tuhan di dunia, orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Bila kita tidak menghargai atau mengutuk orang tua, berarti sama dengan kalian mengutuk Tuhan di surga. Dan dipikir kalau kalian mengutuk orang tua saja masuk neraka, hukuman mati, sama dengan kalian mengutuk Tuhan. Mengutuk Tuhan nggak ada mengutuk Tuhan. Maka dari itu hukumannya itu paling berat, hukuman mati bila kalian berbuat dosa. Nah, sekarang kita buka Amsal 23 ayat 22. Sampai 23 ayat 22. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca bareng-bareng ya. Amsal 23 ayat 22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Nah, di sini dituliskan bahwa dengarkanlah ayahmu yang telah memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu yang sudah tua. Seperti yang dibicarakan tadi, orang tua pasti mau yang terbaik buat kita. Bahkan orang tua rela mengorbankan apapun itu, bahkan nyawanya sendiri untuk kita, untuk anaknya sukses. Nah,
atas pengorbanan yang semua diberikan itu, seharusnya kita bersyukur dan selalu taat pada perintahnya dan tidak berdosa, tidak durhaka kepada orang tua. Nah, sekarang kita baca ayat yang terakhir ya, dari 2 Timotius 3 ayat 2. 2 Timotius 3 ayat 2. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita baca bareng-bareng ya. 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Nah, di situ karena pengorbanan orang tua yang telah mengorbankan apapun demi kita sehingga kita sukses, dan sebagai balasannya ketika kita sukses nanti seharusnya kita tidak melupakan jasa orang tua. Nah, atas pengorbanan yang semua diberikan itu, seharusnya kita bersyukur dan selalu taat pada perintahnya dan tidak berdosa, tidak durhaka kepada orang tua. Nah, sekarang kita baca ayat yang terakhir ya, dari 2 Timotius 3 ayat 2. 2 Timotius 3 ayat 2. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita baca bareng-bareng ya. 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Nah, di situ karena pengorbanan orang tua yang telah mengorbankan apapun demi kita sehingga kita sukses, dan sebagai balasannya ketika kita sukses nanti seharusnya kita tidak melupakan jasa orang tua. Di sini mungkin ada yang berpikir, kadang ada istilah namanya bila orang tua menjadi raja, anak ikut merasakannya. Tetapi bila anak menjadi raja, orang tua belum tentu merasakannya. Kenapa kok dibilang gitu? Karena mungkin ada sebagian anak yang memang lupa jasa orang tua. Bukan berarti lupa, dipepetkan keadaan atau gimana, kurang tahu. Tapi ada yang anak selalu disayang pada waktu kecil, tapi ketika dia sukses, dia melupakan orang tuanya dan menjadikan orang tuanya pembantu. Itu seharusnya tidak boleh. Karena apa? Kita tidak bisa membalas semua pengorbanan orang tua. Setidaknya kita bisa membahagiakan orang tua. Seharusnya tujuannya itu. Nah, tidak hanya orang tua. Kalau seseorang sukses sudah melupakan orang tuanya, pasti melupakan agamanya, pasti melupakan Tuhan yang telah memberikan dia kesuksesan. Seharusnya itu tidak boleh terjadi. Jadi di sini intinya, ketika kita sudah dibimbing orang tua dari kecil, kita harus taat karena orang tua pasti mau yang terbaik. Dan ketika kita sudah sukses nanti, jangan lupakan orang tua atau Tuhan yang telah membimbing kita. Untuk mengakhiri firman kali ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Kau curahkan kepada kami melalui firman ini ya Tuhan. Dan semoga firman ini dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari dan berguna bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu pujian Sungai Sukacitamu.
Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas seluruh penyertaan yang Engkau berikan kepada kami sehingga PDI ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih telah membimbing kami dengan firman-Mu yang menjadikan petunjuk hidup. Semoga persekutuan doa ini dapat menjadi bekal hidup yang bermanfaat bagi kami semua. Berkatilah anak-anak-Mu yang bertugas di dalam PDI hari ini, dan juga berkati setiap kegiatan yang akan kami lakukan setelah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sekian PDI hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Yang dari kami. Terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat pagi.